Di lepas pantai Australia Barat, ada danau berwarna pink pekat. Bukan abu-abu kemerahan. Bukan kecoklatan. Pink terang, seperti permen karet raksasa yang tertuang di antara hutan. Nama danau itu Lake Hillier, dan warnanya asli dari alam. Tidak ada pabrik. Tidak ada limbah. Tidak ada keajaiban buatan. Ilmuwan butuh lebih dari 2 abad untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Kenapa danau ini berwarna pink? Pertanyaannya terdengar mudah. Jawabannya justru membuka pintu ke dunia mikroskopis yang luar biasa. Danau ini ditemukan tahun 1802 oleh penjelajah Matthew Flinders. Dia naik ke puncak bukit dan melihat genangan merah muda di kejauhan. Catatan hariannya menyebut warna itu sangat jenuh dan tak biasa. Sampai sekarang, catatan itu masih relevan. Warna danau tidak berubah sepanjang musim. Panas, hujan, atau dingin, tetap pink konsisten. Airnya bahkan mempertahankan warna kalau dimasukkan ke wadah. Itu artinya warnanya berasal dari dalam air itu sendiri. Bukan refleksi langit. Bukan ilusi optik. Banyak orang mengira air danau ini beracun. Padahal kadar salinnya tinggi, tapi ekosistemnya hidup. Sebenarnya mirip dengan air laut mati di beberapa negara. Kadar garamnya bahkan lebih asin dari laut biasa. Mikroorganisme penyukai garam berkembang pesat di sana. Dunia mikrobiologi menyebut mereka halofilik. Artinya pecinta garam secara harfiah. Dan di tubuh mereka tersimpan jawaban misteri warna. Tahun 2015, tim riset akhirnya mengambil sampel air untuk dianalisis DNA. Teknologi baru memungkinkan pemetaan seluruh organisme dalam 1 liter air. Hasilnya mengejutkan. Ada puluhan spesies mikroba yang hidup bersama. Salah satunya Dunalia lasalina, alga unik penghasil karotenoid. Karotenoid juga yang membuat wortel oranye dan salmon merah. Alga ini memproduksi pigmen sebagai pelindung dari sinar matahari ekstrim. Semakin terik cahayanya, semakin banyak pigmen diproduksi. Selain alga, ada juga bakteri archaean bernama Halobacteria. Mereka punya protein ungu bernama Bacteriorhodopsin. Campuran pigmen merah dari alga dan ungu dari bakteri itulah resepnya. Tapi ada satu temuan yang bikin ilmuwan bertepuk tangan. Tahun 2022, riset lanjutan menemukan nanosperes kuning mengapung. Partikel bulat super kecil dengan diameter kurang dari 1/10 mikrometer. Nanosperes ini larut penuh di air dan memberi kontribusi warna terbesar. Jadi warna pink danau ini hasil gabungan kompleks banyak makhluk mikroskopis. Bukan cuma satu spesies seperti teori lama. Setiap partikel berperan dalam palet warna yang kita lihat. Ini contoh sempurna bagaimana ekosistem bekerja sama. Ratusan juta tahun evolusi menghasilkan kolaborasi mikrobial. Dan manusia butuh teknologi modern untuk memahaminya. Yang menarik, danau serupa ada di beberapa tempat lain di dunia. Australia punya beberapa, Spanyol punya 1, Afrika juga ada. Tapi tidak ada yang sepink dan sekonsisten Lake Hillier. Konsentrasi mikroba di sana unik dan sulit direplikasi. Lokasi danau ini sendiri cukup terpencil. Di pulau kecil Midley Island, lepas pantai Esperance. Akses utamanya lewat pesawat kecil atau kapal wisata. Dari udara, kontras pinknya dengan biru laut jadi pemandangan ikonik. Foto aerial danau ini viral berulang kali di media sosial. Tapi wisatawan tidak boleh berenang di sana. Aturan konservasi ketat demi menjaga keseimbangan mikroba. Beberapa operator wisata menawarkan penerbangan sirkel. Penumpang bisa melihat danau dari atas tanpa menyentuhnya. Ini contoh pariwisata yang sadar ekosistem. Kita bisa kagum tanpa merusak sumber keajaibannya. Ekosistem mikroba sangat sensitif pada kontaminasi. Satu tetes sunscreen dari kulit wisatawan bisa mengubah komposisi kimianya. Itu sebabnya akses daratan dibatasi hanya untuk peneliti resmi. Riset terus berlanjut sampai sekarang. Ilmuwan mempelajari potensi bioteknologi dari mikroba danau ini. Enzim ekstremofil punya aplikasi industri luas. Deterjen tahan suhu, biofuel, dan kosmetik alami.
Semua berawal dari organisme yang hidup di air superasin. Lake Hillier adalah laboratorium alami gratis bagi umat manusia. Dan warna pinknya hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaannya, ada dunia biologis yang masih penuh misteri. Berapa banyak spesies belum teridentifikasi? Apa fungsi masing-masing dalam rantai kimia warna? Bagaimana mereka berevolusi sejauh ini? Semua pertanyaan itu masih dicari jawabannya. Dan mungkin jawabannya akan mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Kalau kehidupan bisa berkembang di air superasin, mungkin juga di lingkungan ekstrim lain di planet ini. Bahkan mungkin di planet lain yang jauh lebih ekstrim. Astrobiolog menaruh perhatian besar pada studi ekstremofil. Model kehidupan alien kemungkinan besar menyerupai mereka. Organisme sederhana yang tahan kondisi gila. Dan Lake Hillier adalah jendela kecil ke dunia itu. Setiap kali kamu lihat foto pink danau ini, ingat satu hal. Warna itu bukan sihir. Itu biologi. Ribuan juta organisme bekerja sama menciptakan mahakarya visual. Mahakarya yang butuh 2 abad untuk dijelaskan. Dan mungkin 2 abad lagi untuk dipahami sepenuhnya. Cerita tentang penemuan danau ini layak dibedah lebih dalam. Matthew Flinders saat itu sedang memetakan garis pantai selatan Australia. Kapal investigator membawanya melewati perairan yang jarang tersentuh. Dari puncak bukit, dia tidak hanya melihat satu danau, tapi lanskap garam dan semak dengan genangan pink di tengahnya. Dia menamai danau itu dari nama dokter kapal, William Hillier. Ironisnya, dokter itu tak pernah tahu namanya jadi terkenal sedunia. Peta awal Australia mencatat danau ini dengan tanda khusus. Penanda warna aneh yang bikin kartografer bertanya-tanya. Spekulasi awal mengira airnya mengandung logam berat. Ada juga yang menduga sisa aktivitas vulkanik purba. Teori-teori lama itu bertahan puluhan tahun tanpa bukti kuat. Alat analisis zaman itu belum cukup canggih untuk menjawab. Sampai akhirnya mikroskopi modern masuk ke riset danau ini. Sampel pertama diambil dengan hati-hati lewat perahu kecil. Di bawah lensa, dunia lain terbuka. Sel-sel alga bergerombol seperti permata merah muda. Kristal garam berkilau di antara koloni bakteri. Semua hidup damai dalam air yang tak ramah bagi makhluk biasa. Keasaman danau netral, tapi kadar garamnya ekstrim. Konsentrasi ini menyerupai kondisi laut purba jutaan tahun lalu. Itulah kenapa para ilmuwan sangat tertarik. Danau ini seperti mesin waktu mikrobiologis. Organisme yang hidup di sana mewarisi adaptasi purba. Gen-gen mereka menyimpan solusi bertahan hidup jutaan tahun. Setiap sel punya trik unik menghadapi tekanan osmotik. Membran mereka dilapisi molekul pelindung khusus. Protein internal dirancang untuk bekerja di lingkungan superasin. Ini biologi tingkat lanjut yang belum sepenuhnya dipahami. Pariwisata di sekitar danau ini punya cerita sendiri. Esperance berkembang sebagai kota gerbang wisata alam Australia Barat. Pantai-pantainya bersih dengan pasir putih halus. Tapi ikon utamanya justru danau pink yang tak bisa disentuh. Penerbangan sirkel jadi primadona wisatawan. Pesawat kecil terbang rendah mengelilingi Midley Island. Dari jendela, kontras warna tampak sempurna. Pink pekat, hijau hutan, biru laut, putih ombak. 4 warna dalam satu bingkai alami. Fotografer profesional rela datang berkali-kali demi momen cahaya tepat. Waktu terbaik adalah pagi saat matahari rendah. Warna pink tampak paling jenuh di jam-jam itu. Siang terik sedikit memudarkan nuansa merah muda. Sore hari memberi sentuhan keemasan pada permukaan air. Setiap jam punya karakter visual berbeda. Tapi satu hal tetap, warnanya tak pernah hilang. Bandingkan dengan danau pink di tempat lain. Masazir di Azerbaijan lebih pucat dan berubah-ubah. Redba di Senegal warnanya tergantung musim. Torrevieja di Spanyol dipengaruhi aktivitas industri garam. Hanya Lake Hillier yang konsisten pink sepanjang tahun. Konsistensi ini menunjukkan ekosistemnya super stabil. Keseimbangan mikroba di sana sudah mapan jutaan tahun. Tidak mudah diganggu oleh perubahan cuaca biasa. Stabilitas ini juga yang membuatnya rentan.
Kalau sekali rusak, pemulihannya bisa makan waktu sangat lama. Itu alasan perlindungan ketat benar-benar diperlukan. Riset bioteknologi dari mikroba danau ini membuka peluang ekonomi baru. Perusahaan kosmetik tertarik pada pigmen alami pengganti pewarna sintetis. Industri pangan mencari warna alami yang stabil. Karotenoid dari Dunaliella sudah dipakai di suplemen mata. Beta-karoten komersial banyak dipanen dari alga serupa. Potensi bakteriorodopsin untuk teknologi optik juga diteliti. Protein ini bisa merespons cahaya seperti sensor biologis. Bayangkan chip komputer yang meniru cara kerja sel. Semua itu bermula dari danau yang tak bisa dijelaskan. Pelajaran terbesar dari Lake Hillier mungkin soal kesabaran ilmiah. 2 abad untuk menjawab pertanyaan tentang warna. Bukan karena ilmuwan malas, tapi karena jawabannya lebih kompleks dari dugaan siapapun. Satu warna sederhana ternyata hasil kolaborasi puluhan spesies. Setiap penjelasan baru selalu membuka pertanyaan baru. Itu siklus indah yang bikin sains tak pernah selesai. Dan mungkin suatu hari, anak cucu kita belajar biologi dari Danau Pink ini. Buku pelajaran akan menampilkan fotonya sebagai contoh ekosistem ekstrim. Guru-guru bercerita tentang mikroba pemberi warna. Sementara danau itu tetap diam di ujung Australia. Terus memantulkan langit dengan wajah merah mudanya. Konsisten, misterius, dan indah seperti selalu. Dan kalau kamu berencana mengunjunginya, siapkan kamera bagus. Karena pemandangan ini tak akan pernah cukup lewat satu foto. Setiap sudut menawarkan keindahan yang berbeda. Dan setiap kunjungan selalu terasa belum lengkap. Sedikit lagi menuju angka ideal naskah dokumen terpanjang. Tapi cerita danau ini memang tak pernah kehabisan bahan. Dari sejarah eksplorasi hingga bioteknologi masa depan. Dan mungkin itu inti dari semua kisah alam tersembunyi. Selalu ada lebih banyak yang belum kita tahu daripada yang sudah. 3 kata saja yang cukup untuk menggambarkannya. Pink. Purba. Abadi.